Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Saifuddin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 2, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan kali ini saya menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Implementasi program prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif Bagja pada tahap B buat pertanyaan utama dan A ambil pelajaran. Judul program Pakar Tesis Pameran Karya Teknologi Siswa Program Keahlian Teknik Elektronika Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Banyumas. Latar belakang. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan sekolah menengah kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang siap bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan bidang keahlian, program keahlian, dan konsentrasi keahlian yang dipilih oleh siswa. Sehubungan dengan itu, maka pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan diarahkan pada kompetensi di mana siswa paham dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dengan mengacu pada budaya kerja sebagaimana tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Karena itulah maka pada sekolah menengah kejuruan, perbandingan pembelajaran antara praktek dengan teori adalah praktek 70% dan teori 30%. Selanjutnya, model pembelajaran yang diterapkan adalah berbasis proyek atau produk. Dengan demikian, siswa akan menghasilkan produk sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana produk-produk yang dihasilkan siswa adalah mencerminkan kompetensi yang sedang dipelajarinya, dan produk itu mempunyai nilai fungsi atau kegunaan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai ekonomi. Produk hasil pembelajaran dari siswa merupakan bukti capaian hasil pembelajaran atau evidence learning dari pembelajaran yang dilaksanakan. Sehubungan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu kepada strategi, konten, proses, dan terutama produk, maka produk-produk yang dihasilkan oleh siswa akan mengandung nilai-nilai inovatif sesuai dengan kreativitas siswa. Selanjutnya, implementasi pembelajaran sosial dan emosional siswa sangat penting dalam penerapan pembelajaran di SMK agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki kecerdasan sosial dan emosional. Sehingga untuk itu penting bagi siswa untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu antar siswa, orang tua, masyarakat, stakeholder pendidikan, dan juga mitra dunia usaha industri. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang menyatakan bahwa pendidikan dan pembelajaran pada hakikatnya adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Sehingga tujuan pendidikan adalah sebesar-besar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itulah, pembelajaran yang dilaksanakan di SMK sudah seharusnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dengan strategi konten, proses, maupun produk. Demikian juga pembelajaran sosial dan emosional untuk dihasilkan murid atau lulusan yang pada akhirnya nanti siap untuk terjun di masyarakat, baik sebagai wirausahawan maupun tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, maka pemimpin dalam pembelajaran juga harus dapat mengoptimalkan aset atau modal utama dalam memberikan program-program yang dapat memberdayakan dan memerdekakan murid, serta dapat menguatkan karakter dan juga kompetensi murid. Untuk itulah, pengelolaan program pada SMK yang berdampak pada murid dengan mempromosikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership bagi murid sebagai subjek utama menjadi penting, karena pada hakikatnya pembelajaran ditujukan untuk memberdayakan murid,
sebagai generasi penerus bangsa. Dan dalam konteks SMK, maka tiap akhir pembelajaran atau di tiap akhir semester penting untuk melaksanakan pameran karya teknologi yang disebut sebagai program pakar tesis yang merupakan akronim dari pameran karya teknologi siswa. Karena dengan melaksanakan pameran karya teknologi siswa, maka SMK telah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana siswa belajar di dalam SMK untuk menjadi generasi yang tangguh, sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan program keahlian dan konsentrasi keahlian yang dipilihnya. Dengan demikian, maka program pakar tesis yang merupakan pameran karya teknologi siswa merupakan prakarsa perubahan yang penting untuk direalisasikan sebagai wujud implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberdayakan murid. Tujuan program pakar tesis pameran karya teknologi siswa adalah yang pertama, menginformasikan capaian hasil pembelajaran praktik siswa program keahlian teknik elektronika, konsentrasi keahlian teknik audio video kepada orang tua, wali murid, masyarakat, sekolah, dan juga pemangku kepentingan stakeholder pendidikan serta mitra dunia usaha, dunia industri. Yang kedua, meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang teknologi, terutama bidang teknik elektronika dengan konsentrasi keahlian teknik audio dan video. Dan tujuan ketiga adalah meningkatkan keterampilan 4C, critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication yang merupakan kompetensi penting dalam era digital saat ini dengan melatih siswa berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama dengan orang lain, dan berkomunikasi dengan baik. Implementasi prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif Bagja untuk tahapan B. Buat pertanyaan utama. Implementasi prakarsa perubahan program yang berpihak pada murid dengan program pakar tesis pameran karya teknologi siswa. Tahapan B, buat pertanyaan utama atau define, merupakan tahapan di mana kita harus membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi, kekuatan, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Dalam hal ini adalah prakarsa positif dengan program yang berpihak pada murid. Kemudian bagian tahapan B ini juga menggalang atau membangun koalisi tim perubahan dan juga dukungan untuk urgensitas tentang pentingnya program prakarsa perubahan. Dalam hal ini adalah pakar tesis pameran karya teknologi siswa untuk diimplementasikan. Pertanyaan utama pada tahapan B ini berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan orang tua, kemudian dewan guru, serta siswa dan teman-teman dalam program keahlian teknik elektronika, dan juga hasil diskusi dengan dunia usaha, dunia industri mitra. Pertanyaan utama yang diajukan adalah, bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan program pakar tesis pameran produk karya teknologi siswa yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan juga komunitas, serta dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama pada tahapan B Bagja ini adalah, yang pertama, lakukan diskusi untuk investigasi kekuatan, potensi, peluang dalam melaksanakan program pameran karya teknologi siswa atau pakar tesis ini. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan dan tujuan program dari pakar tesis atau pameran karya teknologi siswa. Yang ketiga, minta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di sekolah, termasuk di dalamnya adalah dari siswa itu sendiri, orang tua atau wali murid, masyarakat atau komite sekolah, kemudian konsultasi juga atau diskusikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri.
Kemudian yang keempat, buat pertanyaan utama yang akan menjadi fokus program, seperti bagaimanakah kita dapat merancang dan melaksanakan program pameran karya teknologi siswa yang efektif dan inovatif. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, melibatkan suara atau voice murid. Dilakukan dengan selama tahap investigasi kekuatan atau potensi peluang, maka lakukan survei atau wawancara dengan murid untuk mendengarkan pendapat, ide, dan aspirasi mereka terkait program pameran atau pakar tesis. Pertanyaan dapat mencakup apa yang ingin mereka sampaikan melalui pameran dan bagaimana mereka ingin terlibat secara aktif. Kemudian, yang kedua, dalam diskusi tentang kebutuhan dan tujuan program pakar tesis atau pameran ini, berikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara atau berpendapat terkait apa yang mereka harapkan dari program pameran tersebut. Apakah mereka ingin meningkatkan keterampilan teknologi tertentu, dalam hal ini adalah teknik elektronika, konsentrasi, teknik audio video, berbagi pengetahuan mereka, atau memiliki dampak positif pada komunitas belajar mereka. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan opsi atau pilihan seperti menyelenggarakan pertemuan siswa atau forum diskusi terbuka yang memungkinkan siswa untuk menyuarakan pendapat-pendapat dan ide-ide kreatif mereka tentang bagaimana program pakar tesis atau pameran ini seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, maka melibatkan suara atau voice dari siswa menjadi langkah yang penting untuk kelancaran dan kesuksesan program pakar tesis yang berpihak kepada siswa dan diharapkan dapat berdampak positif bagi mereka sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan juga terasah secara optimal segenap bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga mereka menjadi murid yang tangguh dan unggul berkarakter sebagaimana profil pelajar Pancasila. Melibatkan pilihan atau choice murid. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan program pameran atau pakar tesis ini, maka berikan kepada murid pilihan-pilihan terkait dengan bagaimana mereka ingin berpartisipasi dalam program pakar tesis ini. Apakah mereka ingin bekerja secara individu atau dalam kelompok? Apa jenis proyek teknologi yang ingin mereka pamerkan sebagaimana hasil dari pembelajaran mereka dalam pembelajaran berbasis proyek atau berbasis produk yang sudah dilaksanakan selama ini. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan atau biarkan siswa memilih topik atau tema pameran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini akan memberikan mereka rasa kepemilikan atas proyek mereka dan juga dapat meningkatkan motivasi sehingga diharapkan kegiatan pakar tesis ini akan berjalan dengan lancar dengan keterlibatan aktif dari siswa. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan untuk memberikan pilihan terkait dengan format pameran. Misalnya, siswa dapat memilih apakah mereka ingin membuat presentasi, demo langsung, atau pameran, poster, terhadap karya-karya produk karya teknologi yang sudah mereka hasilkan selama pembelajaran. Dengan demikian, maka produk hasil karya teknologi akan tersampaikan kepada audiens atau pengunjung pameran dan juga dalam sisi siswa mereka dapat meningkatkan keterampilan 4C-nya terutama pada kemampuan untuk berkomunikasi dan juga bernalar kritis serta untuk saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dengan demikian, maka diharapkan pakar tesis ini akan memberi dampak positif atau program yang dapat meningkatkan kualitas dan juga motivasi siswa untuk belajar terus-menerus atau continuous improvement sehingga mereka dapat menjadi generasi yang tangguh. Melibatkan kepemilikan ownership dilakukan dengan mengajak siswa untuk berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pameran pakar tesis ini. Mereka dapat membantu merancang atas agenda acara, menentukan kriteria,
termasuk di dalamnya bagaimana memamerkan produk karya teknologi mereka dengan baik dan berkontribusi pada perencanaan program secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, berikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengorganisir beberapa aspek pameran. Mereka dapat mengatur pembagian peran, logistik acara, ataupun promosi, termasuk di dalamnya menyiapkan produk-produk karya teknologi sebagai hasil pembelajaran yang akan dipamerkan. Kemudian, dalam evaluasi program pameran, mintalah siswa untuk melakukan penilaian diri sendiri dan memberikan umpan balik serta refleksi. Mereka harus merasa bahwa mereka memiliki andil dalam perbaikan program untuk masa depan. Sehingga dengan demikian maka program pameran atau kita sebut sebagai pakar tesis tadi, pameran karya teknologi siswa akan semakin meningkat dari waktu ke waktu dan dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk apresiasi atas hasil belajar yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan untuk tahap ini, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Yang pertama, manusia atau human capital. Guru dan tenaga pendidik adalah aset kunci dalam tahap pertama Bagja buat pertanyaan utama. Guru dan tenaga pendidikan ini memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membimbing siswa dalam merancang program pameran. Guru dapat memainkan peran utama dalam mendiskusikan dan merumuskan pertanyaan utama yang relevan. Aset yang kedua, social capital. Libatkan berbagai pemangku kepentingan di sekolah, baik staf sekolah, guru, orang tua, wali murid, dan juga yang terpenting siswa. Mintalah masukan dari mereka untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang, dan kebutuhan yang ada terkait dengan program yang direncanakan atau pameran karya teknologi siswa ini. Pemanfaatan jaringan sosial juga dapat membantu dalam merumuskan pertanyaan utama yang komprehensif. Aset yang ketiga, fisik atau physical capital. Lingkungan fisik sekolah dapat digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pertemuan dengan staf, guru, atau pihak yang berkepentingan, misal dari mitra sekolah-sekolah lain. Jika memungkinkan, lakukan kunjungan kepada sekolah-sekolah yang sukses untuk melihat secara langsung bagaimana mereka mengatur pameran produk karya teknologi bagi siswanya. Aset yang keempat, alam atau lingkungan, natural or environment capital. Lingkungan fisik sekolah dapat digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan pertemuan, untuk melakukan diskusi, ataupun forum diskusi grup dengan staf, guru, atau bahkan pihak berkepentingan, baik dari sekolah lain maupun mitra dunia usaha, dunia industri. Jika memungkinkan, lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang telah sukses melaksanakan program serupa, dan juga minta konsultasi atau diskusi dengan mitra dunia usaha industri tentang bagaimana mengatur pameran produk karya teknologi siswa yang baik. Aset yang kelima, financial capital. Anggaran sekolah dapat digunakan untuk mendukung tahap pertama dari Bagja buat pertanyaan utama ini. Dan sekolah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pertemuan, lokakarya atau kegiatan lain yang diperlukan untuk melakukan investigasi dan merumuskan pertanyaan utama. Aset yang keenam, political capital. Dukungan dari pihak sekolah seperti kepala sekolah atau komite sekolah dan juga tim manajemen penjaminan mutu satuan pendidikan dapat berperan dalam memfasilitasi diskusi dan pertemuan yang diperlukan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembuatan pertanyaan utama. Aset yang terakhir, ketujuh, agama dan budaya, religious and cultural capital. Memahami nilai-nilai budaya dan agama di lingkungan sekolah dapat membantu dalam merumuskan pertanyaan utama yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas sekolah, sehingga program yang dihasilkan akan dapat mendukung siswa dalam menumbuhkan karakter yang kuat dalam hal beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan juga berakhlak mulia. Waktu yang diperlukan untuk tahap pertama Bagja buat pertanyaan utama ini adalah 1 minggu. Penanggung jawab dalam tahap pertama buat pertanyaan utama ini adalah
calon guru penggerak atau diri saya sendiri selaku pemrakarsa kegiatan, kemudian tim manajemen sekolah, serta tim penjamin mutu pendidikan satuan pendidikan, dan didukung oleh tim dari guru kejuruan, teknik elektronika, teknik audio video, dan terutama siswa teknik elektronika, teknik audio video sebagai aktor utama dalam kegiatan pameran karya teknologi siswa ini atau pakar tesis yang akan direncanakan. Refleksi 4F, facts, peristiwa, feeling, perasaan, findings, pembelajaran, dan future penerapan. Tahap 1, buat pertanyaan utama untuk program pakar tesis. Facts, peristiwa. Latar belakang situasi yang dihadapi adalah bahwa pembelajaran mata pelajaran praktik kejuruan selama ini di SMK menerapkan pembelajaran berbasis proyek, project based learning, ataupun berbasis product based learning, dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan strategi, konten, proses, maupun produk. Dan selama ini produk-produk yang dihasilkan oleh siswa menumpuk di gudang dan kurang dimanfaatkan. Padahal produk-produk yang dihasilkan sesungguhnya mempunyai nilai manfaat, nilai fungsi atau nilai guna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga bernilai ekonomis. Produk yang dihasilkan dari pembelajaran menunjukkan capaian pembelajaran siswa. Untuk itu dipandang penting untuk menunjukkan capaian hasil belajar sebagai akuntabilitas dari sekolah kepada orang tua atau wali murid, masyarakat, juga menunjukkan kepada teman-teman siswa dari sekolah yang lain, stakeholder pendidikan, dan juga mitra dunia usaha dunia industri untuk menunjukkan sejauh mana kompetensi yang telah dipelajari oleh siswa. Aksi nyata yang dipandang relevan sehubungan dengan hal ini adalah pakar tesis yang merupakan akronim dari pameran karya teknologi siswa. Hal ini dapat untuk digunakan sebagai saran untuk menginformasikan capaian hasil belajar praktik kejuruan oleh siswa program keahlian teknik elektronika, konsentrasi keahlian teknik audio video kepada orang tua, wali murid, masyarakat, orang tua, dan kepentingan pendidikan yang lain, serta mitra dunia usaha dunia industri. Demikian juga bahwa pakar tesis ini dapat menjadi ajang bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang teknologi, terutama bidang teknik elektronika dengan konsentrasi keahlian audio video dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pakar tesis ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 4C dari siswa, yaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication, yang merupakan kompetensi penting dalam era digital saat ini, yang merupakan bagian penting dari keterampilan abad 21, yaitu dengan melatih siswa berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama dengan orang lain, dan berkomunikasi dengan baik melalui interaksi langsung dalam kegiatan pameran karya teknologi. Hasil nyata dari aksi yang sudah dilaksanakan pada tahap 1B buat pertanyaan utama adalah dihasilkannya pertanyaan utama, yaitu bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan program pakar tesis, pameran karya teknologi siswa, untuk memamerkan produk karya teknologi siswa yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan komunitas belajar. Feeling, perasaan. Aksi nyata penyusunan prakarsa perubahan pakar tesis menerapkan inquiry apresiatif model Bagja yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pimpinan sekolah, tim manajemen, tim penjamin mutu satuan pendidikan atau TPMPS, rekan-rekan guru sejawat dan staf, serta keterlibatan orang tua wali murid, komite sekolah, dan diskusi dengan melibatkan suara voice, pemilihan choice, dan kepemilikan ownership dari murid yang akan terlibat langsung dalam program dan diskusi dengan mitra dunia usaha, dunia industri. Perasaan yang saya rasakan adalah sangat senang, bahagia, dan bersemangat karena meyakini bahwa program pakar tesis bukan hanya sekedar pameran karya teknologi siswa SMK, tetapi juga akan dapat menjadi ajang pembelajaran nyata bagi siswa, sehingga diharapkan mereka akan dapat meningkatkan motivasi belajar untuk belajar lebih rajin dan lebih giat, sehingga mereka akan dapat mengoptimalkan bakat, minat, dan potensinya agar bertumbuh kembang dan dapat menjadi generasi yang unggul. Saya merasa sangat antusias dan bergembira
Karena dukungan dari pimpinan sekolah, tim manajemen, serta rekan-rekan guru yang luar biasa, juga terpenting adalah dukungan dari siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini. Sehingga saya sangat berharap bahwa program yang dirancang ini dapat berdampak positif bagi siswa, dan melalui pakar tesis ini diharapkan orang tua juga aman support pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, termasuk dari komite pembelajaran masyarakat dan juga dukungan dari mitra dunia usaha dunia industri. Finding pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata penyusunan prakarsa perubahan pakar tesis dengan menerapkan inquiry apresiatif model Bakje pada tahap 1B buat pertanyaan ini adalah pembelajaran yang sangat berharga dan yang luar biasa bagi pendewasaan saya sebagai guru. Saya mendapatkan banyak masukan, baik dari pimpinan sekolah, rekan guru, orang tua wali murid, komite sekolah, mitra dunia usaha dunia industri, dan terutama dari siswa selaku mitra belajar yang mencerahkan. Saya mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya kolaborasi dengan murid selaku mitra belajar dengan memberikan kepercayaan penuh sehingga mereka dapat menjadi student agensi yang unggul dan tangguh, termasuk keterlibatan murid dalam menyusun rencana kegiatan dengan mempromosikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid, termasuk pada saatnya nanti pada saat pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program dari pakar tesis pameran karya teknologi siswa ini. Diharapkan menjadi ajang pembelajaran yang mendewasakan bagi murid dalam mengembangkan segenap bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh murid, agar mereka dapat bertumbuh kembang secara optimal menjadi generasi yang tangguh dan unggul, berkarakter kuat sebagaimana profil pelajar Pancasila yang merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan menjiwai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Saya mendapatkan pembelajaran tentang arti penting sebagai belajar sepanjang masa atau pembelajar sepanjang hayat, sebagaimana sabda Rasul tentang kewajiban manusia untuk belajar atau menuntut ilmu dari semenjak lahir, dari ayunan hingga liang lahat atau sampai dengan meninggal dunia. Melalui aksi nyata ini, saya mendapatkan pembelajaran nyata bahwa sudah semestinya guru pun terus belajar dan meningkatkan kompetensi dan kapasitas dirinya secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang berarti guru harus belajar terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas bagi murid-muridnya, sehingga diharapkan dapat terwujud murid menjadi generasi yang tangguh dan unggul di masa depan. Penerapan ke depan. Saya menyadari sepenuhnya sebagai guru yang sudah seharusnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka hasil pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dalam tahap 1 buat pertanyaan utama ini dalam prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif Bagja untuk program pakar tesis ini ditindaklanjuti dengan tahap selanjutnya, yaitu tahap 2A, ambil pelajaran. Pertanyaan utama yang diperoleh dari tahap 1 buat pertanyaan utama adalah bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan program pakar tesis, pameran karya teknologi siswa yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan komunitas. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui diskusi dan kolaborasi lanjutan dengan pimpinan sekolah, tim manajemen, tim penjaminan mutu satuan pendidikan, rekan guru sejawat, dan juga rekan guru dari sekolah lain, orang tua wali murid, masyarakat, komite sekolah, dan juga mitra dunia usaha dunia industri dengan melaksanakan tahap 2 ambil pembelajaran. Ambil pembelajaran dengan cara menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi peluang melalui investigasi atau penyelidikan lebih lanjut. Dan yang kedua, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada di dalam sekolah untuk menemukan inti positif. Demikian juga tindak lanjut yang ketiga atau penerapan di masa depan yang ketiga setelah tahap 1 ini adalah menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi dalam kelompok besar ataupun kecil, melakukan survei individu kepada siswa, dan multi unsur terhadap pihak-pihak yang terlibat pada program pakar tesis ini. Sehingga harapannya setelah tahap 1 buat pertanyaan utama ini, diskusi dilanjutkan dengan tahap 2 yaitu ambil pelajaran positif. Catatan refleksi akhir tahapan B buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan program pakar tesis pameran produk karya teknologi siswa yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan komunitas. Pertanyaan utama ini
menentukan arah dari investigasi terhadap kekuatan, potensi, dan peluang yang dapat mendefinisikan tujuan secara jelas. Pertanyaan utama ini dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi prakarsa perubahan dengan program pakar tesis, yaitu pameran karya teknologi siswa. Dengan pertanyaan utama yang jelas dan tegas ini, maka segenap pihak yang terlibat, terutama siswa selaku aktor utama dalam kegiatan pakar tesis ini, akan menjadi lebih giat dan bersemangat dalam menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan sehingga pada saatnya nanti mengevaluasi dan menindaklanjuti dari program pakar tesis yang dilaksanakan. Dengan pertanyaan utama yang jelas dan tegas ini, maka akan dapat menggalang atau membangun koalisi dari tim perubahan atau tim dukungan sebagai pelaksana program pakar teknis yang merupakan pameran karya teknologi siswa. Program ini dengan memperhatikan tujuannya, maka merupakan program yang berpihak pada murid dan diharapkan dapat memberikan kesan positif yang dapat meningkatkan semangat belajar dari siswa, sehingga segenap kodrat dan potensi siswa akan bertumbuh kembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan demikian, dengan adanya pertanyaan utama ini, maka memiliki urgensitas terhadap bagaimana kolaborasi dapat dibangun untuk mengoptimalkan modal-modal atau aset utama yang dimiliki oleh sekolah, sehingga modal yang seperti apapun dapat mendukung dari pelaksanaan program yang berdampak positif pada siswa ini. Kemudian pertanyaan utama itu akan menuntun segenap kodrat dan potensi siswa agar mereka dapat berkembang secara optimal melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa dan juga dapat memberdayakan siswa sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dan menjadikan siswa unggul serta berkarakter kuat sebagaimana profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, tahap pertama dari Bagja buat pertanyaan utama ini sangat penting untuk menuntun arah dari program yang direncanakan. Dalam hal ini adalah pakar tesis pameran karya teknologi siswa. Tahapan kedua A. Ambil pelajaran implementasi prakarsa perubahan program yang berpihak pada murid dengan judul program pakar tesis pameran karya teknologi siswa program keahlian teknik elektronika konsentrasi keahlian teknik audio video. Tahap kedua A. Ambil pelajaran atau discovery merupakan tahapan untuk menyusun pertanyaan lanjutan dalam menemukan kekuatan, potensi, serta peluang melalui investigasi atau penyelidikan lebih lanjut. Tahap ambil pelajaran ini dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengapresiasi dari apa yang terbaik yang telah ada di dalam sekolah untuk menemukan inti positif, sehingga setiap pertanyaan pada tahap ambil pelajaran ini dibuat dengan hati-hati dan sifatnya adalah positif. Dengan demikian, maka tahap ambil pelajaran atau discover ini akan menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi dalam kelompok kecil atau besar, serta survei individu yang dilakukan dan multi unsur. Sehingga dalam tahap ambil pelajaran ini diharapkan program yang direncanakan dapat berdampak positif bagi murid. Pertanyaan pada tahap ambil pelajaran discover ini yaitu, yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman program-program sebelumnya di sekolah-sekolah lain yang telah berhasil dalam menyelenggarakan pameran produk karya teknologi siswa? Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran atau hal positif dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk meningkatkan efektivitas program pameran yang akan kita laksanakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pada tahap ambil pelajaran A atau tahap kedua ini. Yang pertama, lakukan investigasi dengan diskusi atau FGD, Focus Discussion Group, untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang terbaik dari apa yang telah ada dan temukan inti positif dari program pameran produk karya teknologi siswa. Yang kedua, pelajari pengalaman dari program-program yang serupa di sekolah lain atau di luar sekolah yang telah sukses. Yang ketiga, analisis kesuksesan dan inti positif dari program-program tersebut. Dan yang keempat,
kumpulkan data dan masukan dari siswa, guru, dan staf sekolah tentang harapan dan kebutuhan mereka untuk program pameran karya teknologi siswa ini. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid. Yang pertama, melibatkan suara voice. Dilakukan dengan memulai mengumpulkan masukan dari siswa tentang pengalaman dan pandangan mereka terhadap program pameran yang telah diadakan di sekolah-sekolah lain. Ajukan pertanyaan tentang apa yang mereka pikir berhasil atau tidak berhasil dari pengalaman tersebut, dan apa yang ingin mereka lihat dalam program pameran di sekolah mereka sendiri. Yang kedua, gunakan wawancara atau survei untuk mendengarkan suara siswa secara aktif. Pastikan untuk mendokumentasikan pandangan siswa dengan cermat dan terbuka terhadap masukan-masukan dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat diajak berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok atau forum terbuka untuk berbagi ide dan pengalaman mereka terkait program-program pameran atau program serupa yang pernah mereka ikuti sebelumnya. Yang kedua, melibatkan pilihan atau choice. Setelah mendapatkan wawasan dari pengalaman program-program pameran atau program serupa sebelumnya, berikanlah kepada siswa pilihan atau choice tentang bagaimana mereka ingin melihat perbaikan dalam program pameran yang akan datang atau yang akan kita laksanakan. Misalnya, siswa dapat memilih elemen-elemen tertentu yang harus ditingkatkan atau mengusulkan gagasan-gagasan kreatif untuk menjadikan pameran kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ajak siswa untuk terlibat dalam proses perencanaan dan desain program pameran berdasarkan pelajaran dari program-program sebelumnya yang telah dialami oleh siswa pada tingkat pendidikan sebelumnya. Siswa dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan visi mereka tentang program yang sukses. Dalam hal ini adalah bagaimana program pameran karya teknologi siswa itu dikatakan sukses dan efektif serta dapat berdampak positif bagi siswa. Melibatkan kepemilikan ownership dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengimplementasikan perubahan yang mereka sarankan berdasarkan pengalaman program-program yang pernah mereka alami sebelumnya. Para siswa dapat membentuk kelompok kerja atau komite yang bertanggung jawab untuk aspek tertentu dari program pameran karya teknologi yang direncanakan. Yang kedua, minta kepada siswa untuk mengembangkan rencana tindakan dan melibatkan mereka dalam pelaksanaan. Hal ini dapat mencakup tentang bagaimana merancang materi pameran, mengatur logistik, atau mengelola promosi program pameran secara efektif dan baik, serta bagaimana program ini dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi program pameran berdasarkan rekomendasi dari mereka sendiri. Para siswa dapat melakukan penilaian diri dan memberikan umpan balik terhadap keberhasilan program, sehingga melalui masukan-masukan dari siswa inilah ke depan program pameran dapat dilaksanakan secara konsisten, kontinu, dan juga selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga program ini dapat berdampak positif dalam mendidik siswa menjadi generasi yang unggul dan tangguh berkarakter Pancasila sebagaimana profil pelajar Pancasila. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan untuk tahap kedua A, ambil pelajaran ini. Yang pertama, manusia, human capital. Guru dan staf pendidikan dapat berperan dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap program-program pameran yang telah berhasil dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain. Guru dan karyawan dan staf ini dapat merinci elemen-elemen sukses dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pameran yang telah dilaksanakan oleh sekolah lain atau instansi lain. Kemudian yang kedua, social capital. Dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial dalam komunitas pendidikan. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sekolah-sekolah lain yang memiliki pengalaman sukses dengan pameran produk karya teknologi siswa mereka. Kemudian kita dapat berkomunikasi dengan staf, guru, atau administrator di sekolah-sekolah tersebut untuk memperoleh wawasan lebih lanjut, yaitu dengan cara melakukan diskusi atau kita mengunjungi sekolah yang telah berhasil melaksanakan
program serupa atau pameran karya teknologi ini. Kemudian, aset yang ketiga, physical capital. Lingkungan fisik sekolah dapat digunakan untuk tempat bagi penyelenggaraan pertemuan dengan staf, guru, atau pihak yang berkepentingan dari sekolah-sekolah lain, termasuk juga mitra dari dunia usaha, dunia industri. Jika memungkinkan, bahkan lakukanlah kunjungan ke sekolah-sekolah yang sukses untuk melihat langsung bagaimana mereka mengatur pameran produk karya teknologi siswa. Aset yang keempat, alam atau lingkungan, natural environment capital. Lingkungan fisik sekolah dapat digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pertemuan dengan staf, guru, atau pihak berkepentingan dari sekolah lain, termasuk mitra studi. Jika memungkinkan, maka kita mengunjungi sekolah yang sukses untuk berdiskusi atau menggali pengalaman secara langsung bagaimana mereka mengatur pameran produk karya teknologi siswa mereka hingga berhasil. Aset yang kelima, financial capital. Dalam hal ini, dana sekolah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pemahaman terhadap program-program sukses dari sekolah lain. Hal ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi sekolah-sekolah tersebut atau mengakses sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, sehingga aset finansial ini dapat mensupport dalam tahap ambil pelajaran ini. Kita bisa mencari kekuatan dari sekolah kita berdasarkan pengalaman-pengalaman dari sekolah lain, sehingga harapannya program yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi murid. Aset yang keenam, political capital. Dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, atau komite sekolah adalah aset politik yang dapat membantu dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Hal ini juga dapat memberikan akses kepada sekolah lain dan mendorong kerjasama atau kolaborasi sehingga pameran produk karya teknologi yang akan direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif. Aset yang ketujuh, agama dan budaya, religious and cultural capital. Dalam hal ini, memahami nilai-nilai budaya dan agama dari sekolah-sekolah lain yang telah sukses dapat membantu kita dalam mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang mempengaruhi program pameran dan mengadaptasinya ke dalam konteks sekolah kita. Dengan demikian, maka harapannya program pameran karya teknologi siswa yang kita laksanakan seiring dan dapat membentuk karakter siswa dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sebagaimana yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tahap kedua ambil pelajaran ini adalah 1 minggu. Penanggung jawab dalam tahap ambil pelajaran atau tahap kedua ini adalah saya sendiri selaku calon guru penggerak yang menginisiasi program Prakasa Perubahan, pameran karya siswa, teknik elektronika, konsentrasi kalian teknik audio video atau pakar tesis ini. Kemudian didukung oleh tim manajemen sekolah dan tim penjamin mutu pendidikan satuan pendidikan, serta tim guru kejuruan teknik elektronika dan teknik audio video, dan yang terutama adalah siswa dari program kalian teknik elektronika dan konsentrasi kalian teknik audio video. Refleksi 4F tahap 2 ambil pelajaran. Facts, peristiwa. Latar belakang situasi yang dihadapi adalah program Prakarsa Perubahan Pakar Tesis dengan inkurie apresiatif model Bagja untuk tahap kedua, yaitu ambil pelajaran dilaksanakan setelah tahap 1 buat pertanyaan telah selesai yang menghasilkan pertanyaan utama, yaitu bagaimana kita dapat merancang dan melaksanakan program pakar tesis pameran produk karya teknologi siswa yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan komunitas. Dengan demikian, maka aksi nyata yang dilakukan pada tahap 2 ini, yaitu A. Ambil pelajaran adalah melanjutkan diskusi dan kolaborasi dengan pimpinan sekolah, tim manajemen, tim penjamin mutu satuan pendidikan, rekan guru sejawat dan rekan guru dari sekolah lain, orang tua wali murid, masyarakat, komite sekolah, dan juga diskusi dengan mitra dunia industri dengan melaksanakan tahap 2, yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini dilakukan dengan cara yang pertama, menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi dan peluang melalui investigasi atau penyelidikan lebih lanjut. Kemudian dilakukan identifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada di dalam sekolah dengan berusaha menemukan inti positif.
Dan yang ketiga, memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, serta menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi dalam kelompok kecil ataupun besar, melakukan survei individu kepada siswa, dan multi unsur dari pihak yang terlibat dalam program pakar tesis ini. Pada tahap 2 dihasilkan pertanyaan lanjutan, yaitu yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman program-program sebelumnya atau program pameran yang dilaksanakan oleh sekolah dan instansi lain yang telah dan terlaksana dengan baik. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut yang dilaksanakan oleh sekolah lain dan juga instansi lain terkait pameran pendidikan ini untuk dapat meningkatkan efektivitas dari program pameran kita, yaitu pakar tesis, pameran karya teknologi siswa, program kalian teknik elektronika, konsentrasi kalian teknik audio video. Feeling, perasaan. Aksi nyata penyusunan prakarsa perubahan pakar tesis menerapkan inkursif apresiasi model bagja yang dilakukan dengan kolaborasi bersama pimpinan sekolah, tim manajemen, tim penjaminan mutu satuan pendidikan, rekan-rekan guru sejawat dari satu sekolah dan juga dari sekolah yang lain, serta staf, dan keterlibatan aktif dari orang tua, wali murid, komite sekolah, dan diskusi dengan melibatkan suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership dari siswa, juga diskusi dengan mitra dunia usaha, dunia industri. Perasaan yang saya rasakan pada tahap 2 ambil pelajaran ini adalah sangat senang, berbahagia, dan bersemangat. Karena pada tahap 2A ambil pelajaran ini, saya belajar dari pengalaman orang-orang yang telah melaksanakan program sejenis atau pameran-pameran pendidikan dan berhasil dengan baik serta dinyatakan sukses. Saya semakin meyakini bahwa program pakar tesis bukan hanya sekedar pameran karya teknologi siswa SMK, tetapi juga akan dapat menjadi ajang atau wahana pembelajaran yang nyata bagi siswa, sehingga diharapkan mereka dapat meningkatkan motivasi belajar dengan semakin giat dan semakin rajin dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dengan harapan segenap kodrat, bakat, dan minat serta potensi siswa akan semakin bertumbuh dan berkembang secara optimal. Saya merasa sangat antusias dan bergembira karena dukungan dari pimpinan sekolah dan manajemen serta rekan-rekan guru baik dari satu sekolah maupun dari sekolah lain yang luar biasa. Juga terpenting adalah dukungan dari siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan yang diharapkan akan dapat berdampak positif bagi siswa, dan melalui pakar tesis ini mereka dapat menjadi semakin unggul dan semakin berkarakter. Demikian juga harapan dukungan dari orang tua, wali murid, komite sekolah, masyarakat, serta mitra dunia usaha, dunia industri ini akan memperlancar program pakar tesis yang direncanakan. Finding, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata penyusunan prakarsa perubahan pakar tesis untuk tahap 2 ambil pembelajaran ini adalah yang pertama, pembelajaran yang berkesan dan bermakna bagi saya sebagai guru. Saya mendapatkan banyak masukan baik dari pimpinan sekolah, rekan guru dari satu sekolah dan juga rekan guru dari sekolah lain, orang tua, wali murid, komite sekolah, mitra dunia usaha, dunia industri, dan terutama dari siswa yang mencerahkan saya. Saya mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya belajar dari pengalaman orang lain yang pernah melaksanakan satu kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan pameran pendidikan. Dengan demikian, maka saya mendapatkan gambaran dan saya mendapatkan kekuatan untuk meyakini bahwa pakar tesis yang direncanakan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya bakat, minat, dan potensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga diharapkan pada satu masa nanti mereka akan dapat menjadi generasi yang unggul dan tangguh dengan karakter dan jati diri bangsa yang kuat sebagaimana profil pelajar Pancasila. Saya mendapatkan pembelajaran tentang arti penting belajar dari pengalaman. Artinya, pengalaman-pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, apalagi pengalaman itu diperoleh dari banyak sumber, baik itu pimpinan sekolah, rekan guru dari sekolah lain, dan juga rekan-rekan guru sejawat, termasuk belajar dari pengalaman orang tua, wali murid, dan juga dari murid kita. Pembelajaran terbaik adalah bagaimana menerapkan hasil belajar dari tindakan nyata
yang telah diperoleh oleh orang-orang yang telah melaksanakan satu kegiatan yang menjadi acuan bagi program kita, sehingga kita dapat belajar bagaimana seharusnya belajar yang baik, belajar sepanjang hayat, sehingga kita dapat meningkatkan kapasitas diri dan menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, atau continuous improvement terjadi dalam diri kita. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi yang menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan itu hanya mungkin terjadi jika kita pandai belajar dengan mengambil hikmah dan kebijaksanaan dari pengalaman atas kejadian yang pernah dialami. Dengan demikian, guru adalah pembelajar sepanjang hayat, karena dengan itu maka guru akan menjadi semakin bijaksana dan dapat memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas dan prima bagi siswinya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Future, penerapan ke depan. Saya menyadari sepenuhnya sebagai guru yang sudah seharusnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dalam tahap 2 ambil pelajaran dari prakarsa perubahan inkuda apresiasi bagja dengan program pakar tesis ini ditindaklanjuti dengan tahap yang ketiga, gali mimpi, dan nantinya dilanjutkan dengan tahap keempat J, jabarkan rencana, dan terakhir dilaksanakan tahap kelima A, atur eksekusi sebagai tindakan nyata implementasi program yang telah direncanakan. Pertanyaan lanjutan yang diperoleh dari tahap 2A ambil bagian ini ada dua, yaitu yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman program-program sebelumnya di sekolah-sekolah lain yang telah berhasil dalam menyelenggarakan pameran produk karya teknologi siswa, dan kedua, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari pengalaman tersebut untuk meningkatkan efektivitas program pameran kita. Dua pertanyaan lanjutan dari tahap kedua ambil pelajaran ini perlu diterapkan dalam tahap ketiga, gali mimpi, agar dapat disusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, dengan membayangkan dan menggambarkan masa depan, di mana gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, atau berdasarkan pengalaman dari sekolah lain atau instansi lain yang pernah melaksanakan pameran karya teknologi ataupun pameran pendidikan. Juga mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, yaitu kapan, di mana, siapa saja yang terlibat, serta dijabarkan secara jelas pada tahap keempat J, jabarkan rencana, yang merupakan tahapan untuk mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah yang dapat dilakukan sesegera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian dan direalisasikan secara nyata pada tahap 5A, atur eksekusi. Dengan demikian, harapannya prakarsa perubahan pakar tesis pameran karya teknologi siswa, program keahlian teknik elektronika, konsentrasi keahlian teknik audio video ini bukan hanya program tertulis di atas kertas, tetapi ini merupakan program nyata yang telah melalui tahapan inquiry apresiatif BA, G, C, dan A, sehingga pada akhirnya program ini dapat direalisasikan dan menjadi program yang berdampak positif bagi siswa. Terima kasih. Catatan refleksi akhir tahapan kedua A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan pada tahap kedua A, ambil pelajaran ini ada dua. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman program-program sebelumnya atau program pameran yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain yang telah berhasil dalam menyelenggarakan pameran produk karya teknologi siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari pengalaman tersebut untuk meningkatkan efektivitas program pameran yang akan kita lakukan atau pakar tesis pameran karya teknologi siswa. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pada tahapan kedua atau A, ambil pelajaran ini, yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan kekuatan atau potensi peluang yang ada pada sekolah kita melalui investigasi atau penyelidikan dengan melakukan identifikasi dan mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada di sekolah. Kemudian dari sini kita mencoba untuk menemukan inti positif. Untuk itu maka setiap pertanyaan pada tahap ambil pelajaran ini harus dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, sehingga diharapkan diperoleh data-data positif sebagai kekuatan kita untuk menyusun dan merencanakan program ke depan. Dalam hal ini adalah program pameran karya teknologi siswa. Dengan demikian maka
Pada tahap ambil pelajaran ini, kita dapat menentukan bagaimana cara kita dapat mengungkapkan fakta, memperoleh data, melakukan diskusi dalam tim, baik dalam kelompok kecil ataupun besar, bagaimana melakukan survei individu, terutama kepada siswa terkait harapan-harapannya terhadap program yang kita rencanakan, dalam hal ini pameran karya teknologi siswa, termasuk bagaimana multi unsur, banyak unsur yang terlibat untuk mendukung program yang direncanakan agar dapat berjalan dengan efektif dan berhasil dengan baik, terutama dapat menjadi dampak positif bagi siswa dalam meningkatkan segenap potensi, bakat, dan minatnya sehingga mereka menjadi siswa yang unggul. Pada tahap ambil pelajaran ini, kita juga dapat mendapatkan pelajaran positif sehingga kita memiliki keyakinan akan prakarsa perubahan yang positif dalam pengelolaan program-program sekolah, termasuk adalah pameran karya teknologi siswa yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa dalam mengembangkan segenap bakatnya, minat, dan juga potensinya untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga harapannya murid akan terberdayakan dan dapat bertumbuh kembang secara optimal menjadi generasi yang tangguh dan unggul berprofil pelajar Pancasila. Dengan demikian, maka ambil pelajaran merupakan tahapan yang penting untuk mengenali kekuatan yang ada pada kita dan untuk membangun keyakinan dan kesadaran positif bahwa kita dapat melaksanakan program yang berdampak positif bagi siswa dengan perencanaan yang matang didukung oleh segenap unsur seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya siswa, orang tua, wali murid, masyarakat, dan juga mitra dunia usaha, dunia industri. Sehingga harapannya dari ambil pelajaran ini, kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran positif agar apa yang kita program dan kita rencanakan itu sebesar-besarnya adalah berdampak positif bagi siswa dalam menuntun kodratnya dan agar mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi berkarakter kuat, profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 33 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan judul Program Prakarsa Perubahan adalah pakar tesis pameran karya teknologi siswa, program keahlian teknik elektronika, konsentrasi keahlian teknik audio video untuk meningkatkan kepemimpinan murid sebagai implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan lulusan yang unggul dan berkarakter Pancasila pada siswa SMK Negeri 2 Banyumas. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Terima kasih. Salam dan bahagia.